Shalom sahabat lensa kita, bertemu lagi dengan saya Widodo di podcast kesayangan kita, Lensa Kita. Di bulan Mei ini kita bersama-sama menggumuli tentang bulan misi. Pada episode kali ini juga kita akan berbicara tentang misi tentunya. Sudah hadir di studio podcast Lensa Kita seorang muda yang energik luar biasa, yang akan ngobrol-ngobrol bareng di episode kali ini. Yuk langsung saja kita sambut dia, Prasetyo. Yeay. Selamat datang, Pras. Selamat datang. Kan energik tuh, Mas. Ya iya, no, harus gitu. Anak muda kok. Lah Gitu. iya. Nah, iya. Masuk lemak. Iya, habis makan. Nah, apalagi habis makan. Gimana kabarnya? Sehat. Sehat, ya lancar, segalanya dilancarkan sama Tuhan. Wis, mantap. Iya. Kesibukan apa, Pras? Ya di rumah sibuk ya mencari rezeki, Mas. Oh, gitu ya. Iya. Nah, sahabat lensa kita, Mm-mm. Bro Pras ini Mm. itu biasa ngelesi ya. Ya, ngelesi. Ya, ngelesi mata pelajaran apa aja? Untuk SD SMP. Oke. SMP. Jadi untuk sahabat lensa kita yang membutuhkan jasa untuk ngelesi anak-anak ataupun saudaranya bisa langsung kontak. Ya. Tentunya di area Solo. Kalau Ya. ke Jakarta ya kasihan. Ya, masa saya suruh ke Jakarta. Selain pekerjaan utama ngajar anak-anak ya, Mm-mm. kayaknya punya minat lain juga nggak? Minat lain? Heeh. Ya paling ya main musik. Oh, Cuma sekedar yang ngamen-ngamen, Mas. oh gitu. Ya. Oke. Ketertarikan di bidang musik itu gimana sih? Maksudnya musik itu kan ada, kalau saya boleh terjemahkan ya, biasanya orang itu kalau dengar kata musik itu selalu ke instrumen gitu, padahal kan Iya. vokal itu kan juga musik gitu Iya, ya. iya, Nah, iya, kalau iya. Pras sendiri lebih kemana? Vokal atau instrumennya? Saya ke instrumennya, Mas. Oh, biasa main apa? Biasa saya main ya gitar pernah, bass pernah, drum yang enggak pernah. Oh gitu. Iya. Keyboard berarti pernah ya? Keyboard pernah tapi cuma nyentuh itu tok, dah penting bunyi gitu aja. Udah gitu aja udah. Oke, selain musik ada lain? Selain musik, ya paling kalau diajak main futsal ya main futsal gitu. Oh, olahraga juga ya. Olahraga juga kan ya saya Ya kelihatan sih sebenarnya. Harusnya untuk atlet apa namanya? Atlet ya. Atlet kayaknya sih perlu di ini lagi nih. Ya, bahasa halusnya seperti itu. Iya. Oke. Gini Pras, jadi tadi kan ngomongin soal musik ya. Nah, musik yang saya tahu Pras ini juga terlibat di bukan hanya musik sekuler ya kan, musik di pelayanan. Nah, sejauh ini partisipasinya atau keterlibatannya, maksudnya bukan yang di luar ya, maksudnya yang di sekitar pelayanan apa aja? Ya cuma ya dulu itu sering ngiringi di gereja, sempat punya band juga. Terus sempat punya band, terus itu sebenarnya band yang saya geluti sama teman-teman saya yang dulu itu sudah sejak kecil. Dan kami dikumpulkan karena memang kami suka musik semua. Kami berlatih dan sampai sekarang walaupun kami sudah jarang berkumpul di gereja, tapi masing-masing dari kami sudah melakukan pelayanan sendiri. Tapi pada intinya itu tetap kita akan bermusik untuk nama Tuhan. Oke. Gitulah. Dulu punya grup band musik. Punya. Oke. Terus karena sudah mungkin karir sendiri-sendiri ya. Iya, independen lah. Solo karir gitu ya. Solo karir independen. Nah, kalau di gereja, Iya. tentunya kan bukan hanya di gereja kan, kehidupan Iya. kita kan juga di masyarakat. Kalau di masyarakat partisipasinya di musik apa sih yang bisa kita berikan kontribusi apa untuk masyarakat? Kalau dalam bidang musik ya Mas ya? Ah. Kalau dalam bidang musik itu kan sebenarnya masyarakat itu kan nggak itu punya selera genre musik yang beda-beda. Betul. Itu musik masyarakat itu juga mempunyai cara pandang terhadap musik yang beda-beda juga. Ya. Jadi yang bisa kita lakukan ya masyarakat meminta apa, mereka meminta apa ya kita menyesuaikan. Oh, lebih ke ini ya, lebih ke apa namanya?
permintaan mereka ya. Iya no, kalau misalnya kita bicara tentang pelayanan, ini musik sekuler di masyarakat ya Mas ya? Ya bebas deh. Oh iya, musik sekuler di masyarakat berarti kan contohnya masyarakat suka musik dangdut. Ya udah berarti kita turutin mereka, apa yang mereka mau goyang, mereka mau apa. Gitu. Ya kita turutin aja gitu loh. Bahkan selama bermanfaat untuk kita ya, untuk kita dan untuk mereka ya why not. Iya, gitu betul, sih. betul. Saya nggak perlu jelaskan lah manfaatnya apa, nggak harus jelaskan lah. Ya banyak sih manfaatnya. Iya, iya. Tapi gini loh Pras, apa namanya? Musik itu menurut saya sesuatu yang sangat ini loh, sangat dahsyat loh gitu. Dia mempersatukan pertama, mempersatukan berbagai usia, ya kan? Berbagai usia. Kadang kalau sudah masuk di satu genre itu nggak lagi pandang usia senior junior gitu kan. Terus latar belakang yang lainnya. Jadi kalau sudah masuk di musik itu nggak ada lagi itu kamu gini, iya kan? Iya, nggak ada. Apalagi kalau sekarang di dunia industri musik juga begitu luar biasa. Iya. Bayangin aja kalau misalnya kita pergi ke mall nggak diputerin musik gitu. Iya, ya mungkin lempeng Mas gitu ya. Lempeng gitu ya. Cepat-cepat pulang ya. Cepat pulang gitu mungkin ya Mas ya. Mungkin cepat pulang gitu. Dan mungkin yang teman-teman kita yang punya orderan di sana nanti rezekinya Ya, banyak fungsi ya. Musik itu bisa juga ada istilahnya terapi melalui musik gitu ya. Iya, ada. Mendengarkan musik itu bisa untuk terapi. Musik juga bisa merangsang orang untuk melakukan kejahatan. Iya, Juga bisa. Terus kemudian musik juga menstimulasi orang untuk merasa kayak hanyut ke dalam perasaan gitu ya. Melo gitu ya kalau anak-anak sekarang. Nah, itu. Jadi begitu luasnya apalagi di dunia sekarang ini ya kan. Ya sekarang gini Mas Wid, kalau memang musik itu punya dampak yang begitu besar, pernah nggak sih terpikirkan kalau musik itu memang menjadi bagian dari dalam diri kita? Nggak usah dipungkiri lah, jadi musik itu sudah jadi bagian dari kehidupan manusia. Betul. Ya kan Mas, jadi kalau semisal memang musik itu menjadi sarana untuk menyenangkan orang, kenapa kita nggak pakai sarana musik itu misalnya untuk memberi kesenangan pada kita atau menyampaikan pesan pada orang lain. Tapi kan kadang-kadang juga ada beberapa musik yang mendatangkan kontroversi ya Mas ya. Kita tidak memungkiri itu gitu sih. Cuman kalau untuk musik itu sendiri kan kalau menurut saya Mas ya gerak Mas. Minumnya nggak ada Pras. Lain kali ya. Iya. Gitu Mas. Jadi kalau memang dirasa musik itu sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, kenapa organisasi masyarakat seperti yang ingin menanamkan pengaruhnya kepada masyarakat itu tidak memanfaatkan musik untuk menanamkan pengaruh mereka? Ya, ada peluang yang begitu besar melalui media ini ya, media musik ini. Tinggal bagaimana kita menggarapnya, gitu kan? Siapa sih yang nggak suka musik? Ya, kan? Ya paling nggak ada kan? Ya anggap aja nggak ada. Ya. Anggap aja nggak ada. Nah, itu. Nah, ini kan tadi kita ngomongin manfaatnya bagi orang banyak. Gitu. Sekarang manfaat secara pribadi bagi Pras sendiri. Sebagai pemain musiknya gitu. Nah, kalau tadi kan mungkin orang-orang penikmat musiknya. Nah, sekarang bagi kita ini yang memainkan musik itu sendiri, manfaat apa yang boleh didapat? Menyalurkan bakat. Satu. Terus apa lagi? Udah. Oh, cuma itu? Iya. Buat apa? Ya benar toh Mas, menyalurkan bakat. Ya benar. Saya punya dari keluarga juga mendorong untuk penyaluran bakat. Ya apa daripada gitu kamu main musik aja. Ya udah saya main musik. Oh gitu. Iya, jadi saya semata-mata untuk main musik untuk menyalurkan bakat. Tidak ada yang lain. Terus apa yang dirasa ketika bermain musik? Puas ya. Puas dan kepuasan. Karena kepuasan itu karena saya bisa bermusik. Bukan karena saya show off dipandang orang itu enggak. Oh, gitu. Ya. Nah, itulah bedanya ya. Kadang kan orang itu ketika perform gitu ya, menunjukkan bakatnya itu puas kalau dipuji orang gitu ya. Iya, benar. Nah, ini kita sampai pada satu titik orang mau muji mau enggak, tapi saya menikmati. Bodoh amat kamu menikmati. Kalau mau soundmu mau enggak bisa dibenake. Itu yang penting saya menikmati. Walaupun nanti outputnya nanti suruh ngidung-ngidung gitu kan. Saya itu kan teknis itu. Itu seni tingkat tinggi. Kok bisa Mas? Ya maksudnya kan orang yang punya jiwa seni tinggi itu sudah nggak lagi mengutamakan apresiasi. Iya. Betul ya? Hanya mengutamakan kesenangan batin aja. Betul. Kayak misalnya saya nggak mungkin ya Mas ya, ketika saya
dalam tanda kutip pelayanan di gereja, dalam tanda kutip ya, itu saya merasa bahwa saya senang dengan aransemen, saya dengan personilnya, saya dengan pelayan altarnya, saya senang. Yang jadi entah masa bodoh mau outputnya mau hancur itu bukan urusan Mas Fit sudah tahu lah sebenarnya, bukan urusan kita toh Mas. Betul. Ya itu, jadi kadang-kadang kan kalau misalnya kita main terus kemudian ada yang komplain ginilah itulah ya, masa komplain di pemain musik gitu, itu kan kayak semacam ya kamu bisa menikmati musik tapi kamu tidak tahu cara berprosesnya. Kamu tidak tahu itu prosesnya seperti apa, kemudian kita mengimplementasikannya seperti apa. Ya kita tidak bisa menyalahkan mereka juga gitu. Menyalahkan mereka juga. Yang jadi masalah itu kan mereka istilahnya tuh mereka tugas. Tapi nggak tahu mau ngapain. Kan ya gitu. Sebenarnya ini kadang gitu. itu apa? Ketika orang menilai itu adalah apa yang outputnya, enggak kemudian menilai secara komprehensif. Benar. Output begini itu prosesnya dari mana aja, gitu. Tapi ya itu wajar, karena memang tidak tahu ya. Nah, orang kan, pras main ya kayak gitu mainnya. Nah, orang nggak ngerti proses dari keluarnya sampai output itu seperti apa itu, nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Dan sebenarnya kan kalau misalnya memang dari masyarakat atau dalam tanda kutip jemaat ya kan kita bicara konteks gereja ya. Kalau jemaat itu tidak tahu. Terus kenapa kok yang membuat masyarakat itu menjadi tahu? Kenapa tidak mengupayakan biar lebih enak didengar lah? Nah, gitu itu kan ini tadi. Jadi kan memang pertama faktor selera mungkin beda-beda. Ya kan? Masa gitu selera, Mas? Sekarang gini, contohnya aja. Kalau Prasetya ngatur equalizer pada sebuah equipment gitu, biasanya cenderung apa? Bassnya lebih tinggi, treble-nya lebih tinggi, high middle-nya ke tengah atau gimana? Bassnya itu lebih high, terus sama treble-nya itu lebih dikurangi dikit lah, dikurangi dikit. Tapi itu biasanya aku ya Mas ya, kalau personil lain saya kurang tahu. Kalau saya itu biasanya sudah saya setting dari ampli. Jadi ya kali Mas saya nyeting dari ampli terus saya nyeleh ke alat terus saya itu ke sound ngatur sendiri kan ya nggak mungkin toh Mas. Kan gitu loh kan mending kan saya kasih ampli saya atur sendiri, jenengan tinggal atur outputnya aja gitu loh. Terus kenapa kok ketika ada kok ini keresahan ya Mas ya, kenapa kok malah kita yang diprotes gitu loh. Ya gitu loh kan ya gitu karena gini itu memang perlu disadari bahwa kita lah yang memproduksi itu gitu ya kan. Nah, ya tanpa apa disadari juga ada pendukung lain gitu kan. Betul kan? Ya, suara musik itu kan kita yang mainkan gitu. Ya memang betul-betul tadi butuh sebuah pemahaman secara komprehensif bahwa hasilnya begini itu tidak hanya satu sumber saja gitu, jadi beberapa sumber. Jadi kita itu dari kita pelayan altar tuh kita enak sebenarnya. Kita udah enak, tahu-tahu gini. Tapi itu menurut saya nggak perlu kemudian kita kemudian patah semangat ya. Justru itu tadi basic kita itu sebagai pemain musik ya. Itu tadi kita menikmati apa yang kita mainkan itu yang paling penting. Ya kita menikmati apa yang kita mainkan. Ya kembali lagi berarti kan saya punya idealis bahwa selama saya enak, kalau urusan yang di luar monggo itu bukan urusan saya kan gitu. Oke. Bisa. Memang kalau ngomongin musik itu dari zaman ke zaman tentunya sudah ada. Bahkan kalau kita belajar dari sejarah musik dari zaman Renaissance, zaman Barok, lalu masuk ke zaman romantik, klasik, terus akhirnya ke zaman sekarang modern, macam-macam itu ada era-eranya tersendiri. Nah, di Alkitab pun tentunya juga mungkin zaman-zaman sebelum itu ada ya sudah ada musik gitu ya. Betul. Ya, cuman kita kan nggak tahu bentuk musiknya seperti apa gitu kan. Konteksnya pasti beda gitu ya. Nah, kita juga akan baca di Alkitab di Efesus pasal 5 ayat 19 ini. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, konteks musik di sini ya untuk memuliakan Tuhan kalau di sini ya. Bernyanyi, bersorak, bertepuk tangan itu kan satu kesatuan musik ya. Ada ritme, ada melodi kan gitu kan, ada harmoni di situ.
menurutmu Ya, boleh. Saya tuh amat. gimana sih responi ayat ini tadi gimana? Responnya nih, ya sebenarnya cukup relevan sih kalau kita bandingkan dengan konteks gereja, relevan ya Mas ya. Kayak kita itu memuji bahwa itu semata-mata untuk Tuhan. Ya. Tapi kita juga, tapi kan kalau menurut saya pribadi ya Mas ya, kita juga sebagai pemusik kita juga punya punya kewajiban untuk memuji Tuhan. Tapi kan kita juga tidak dipungkiri bahwa kita juga ketika kita nggak dapat jadwal kita kan juga jadi jemaat. Ya. Kadang-kadang itu merasa bahwa pemain itu sudah memuliakan nama Tuhan, tapi outputnya jelek. Nuwun sewu, outputnya jelek. Kan kita juga secara ibadah kan kalau misalnya outputnya itu jelek, emang kita bisa khidmat Mas? Kan gitu tuh Mas. Itu pertanyaanmu ya? Iya. Atau refleksi atau? Refleksi sih, refleksi aja. Yang tanyakan Mas Wi. Iya. Kan gitu. Oke. Kan gitu. Jadi kayak saya sebagai jemaat, akhir-akhir ini kan saya sering jadi jemaat. Dulu jadi pendeta. Dulu. Saya jadi saya merasa bahwa ketika saya di jemaat, kemudian pelayan altar itu merasa bahwa dia sudah membangun spiritualitas dengan Tuhan di gedung gereja itu. Terus kemudian outputnya jelek. Saya tetap berusaha konsentrasi. Ya mungkin iman saya mungkin yang kurang Mas ya, mohon maaf. Saya merasa bahwa loh kok musiknya kayak gini misalnya gitu. Musiknya kayak gini, terus saya merasa bahwa lah nek musik kayak gini terus saya gimana cara konsentrasinya saya gitu. Mending nggak usah pakai sekalian kan gitu. Saya pernah menemui fenomena seperti itu gitu. Mending nggak usah pakai sekalian kan gitu. Mending saya pulang ikut online. Saya pikiran saya seperti itu. Oke. Cuman ketika saya berposisikan menjadi pelayan altar, kenapa? Ya memang benar fokus untuk Tuhan ya Mas ya. Cuman kan kita harus sadar bahwa jemaat itu butuh output yang baik. Iya. Kalau memang butuh output yang baik, sesuai dengan ayat itu. Jadi kita juga bisa membangun spiritualitas kita bukan antara pelayan altar dengan Tuhan saja. Tapi gimana kita bisa menuntun jemaat dengan Tuhan juga. Dengan nggak usah bagus lah, minimal nggak usah terang bagus, minimal tuh nggak usah menyalahkan pemain musiknya atas miskomunikasi yang terjadi gitu loh. Paling enggak udah tugasmu ngatur output sudah. Oh gitu. Gitu sih Mas. Itu ayat relevan Mas memang. Itu ayatnya memang relevan dan yang namanya Alkitab masa ya kita perdebatkan gitu. Cuman kan saya merasa bahwa ini keresahan saya. Saya punya keresahan. Curhat ini berarti. Iya, no. Iya, terus ya. Biar lama. Gitu. Jadi saya merasa bahwa jemaat itu juga membutuhkan bimbingan spiritualitas melalui musik itu. Enggak cuma kita dituntut untuk menyesuaikan diri dengan pelayan altar. Pelayan altar dengan kata lain, saya juga memuji Tuhan, tidak hanya memuji Tuhan tapi mengajak jemaat memuji Tuhan. Gimana jemaat memuji Tuhan kalau misalnya antara pelayan altar dengan pelayan yang ada di jemaat itu tidak sinkron Mas. Gitu loh. Ya, itu kan sebenarnya banyak faktor seperti itu. Ada kenapa output kemudian jadi kurang sesuai. Nah, tetapi kita kembalikan kepada satu konsep bahwa ketika kita punya konsep ibadah itu adalah memberi sesuatu kepada Tuhan, bukan ketika kita ibadah itu adalah memperoleh sesuatu, maka itu akan beda. Ini kalau menurut saya ya. Iya. Jadi ketika konsep kita ibadah adalah supaya saya dapat sesuatu, yaitu tadi begitu musiknya nggak enak, saya kecewa. Wah, musiknya enak ini, tempat lain lebih enak. Bukan lebih puas ya Mas ya, maksudnya konteksnya agak keliru ya Mas ya. Bukannya lebih puas, tapi kita tidak bisa mencapai spiritualitas dengan maksimal. Gitu ya, kita mau, tapi nggak bisa gitu loh. Betul. Nah, jadi itu tadi. Jadi maka konsep yang ada dalam diri kita ini betulin dulu. Oke. Nah, ketika kita ibadah itu konsepnya bukan kita memperoleh sesuatu. Sama toh ketika kita mendengarin khotbah, kalau konsep kita memperoleh sesuatu, mendapatkan sesuatu, ketika khotbah itu nggak sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan malas mendengarkan, kemudian kita akan boro-boro melakukannya. Iya, benar. Nah, tetapi ketika kita itu ibadah itu adalah memberi kepada Tuhan melalui ibadah, maka
sekalipun itu kurang mungkin tidak memuaskan hati kita, ya kita berusaha bahwa yang saya beri itu Tuhan. Nah kalau kita konsepnya hanya ingin kita dipuaskan atau apa yang ketika saya datang beribadah dan saya memperoleh sesuatu, apa bedanya kita dengan nonton konser, ya kan? Dan aku pengen musik jazz yang keren atau musik rock and roll yang keren, aku rela bayar sekian gitu ya, karena aku ingin itu gitu. Itu sih saya gitu ya. Nah, memang kemudian dalam perjalanannya tidak mudah kemudian menjadi seperti itu, karena jemaat yang datang beribadah juga dengan latar belakang yang berbeda, permasalahan berbeda, pergumulan berbeda. Nah, disatukan dalam satu ruangan dengan berbeda usia, berbeda genre musik, berbeda. Iya itu. Iya kan? Ya makanya itu yang menjadi kompleks sekali. Iya, makanya yang jadi masalah itu kan sebenarnya kan kita itu berarti saya tertarik dengan katanya Mas Wita tadi, yang kayak yang ibadah itu bukan persoalan kita membangun spiritualitas, tapi kita memberi spiritualitas kita pada Tuhan. Ya itu kan berarti konteksnya dibenarkan dulu. Nggak semata-mata kemudian dia nggak suka lagunya, dia nggak nyanyi. Terus kemudian dia ada yang dia terus lagunya nggak bisa, dia nggak nyanyi. Terus betul. Dia soundnya nggak enak, terus dia marah-marah kan gitu kan juga ada. Terus kemudian kita mainnya nggak enak, suruh nurunin. Nah itu kan ya juga gitu gitu loh. Betul. Jadi iya. Jadi kalau kita seleranya sama mungkin keren loh. Iya. Misalnya satu jemaat itu seleranya keroncong semua. Wah, enak itu pasti ya. Iya sebenarnya enak, tapi kan nggak akan bisa seperti itu kan, dan nggak akan mungkin terjadi. Iya, dan nggak mungkin terjadi. Makanya itu kan berarti kan permasalahannya kan persepsi ketika kita mendatangi ibadah, kita bisa menikmati musiknya seperti apa. Berarti kan saya tangkap dari Mas Fit kan berarti itu bukan perkara kita menikmati musik. Ya. Dengan segala keterbatasan kita ibadah itu baik musik jemaat semuanya. Saya dengar kata-kata dari teman saya, Mas. Teman saya begini, dia bilang begini. Tuhan itu kayak penonton. Ya, betul, setuju. Ya Mas, setuju. Tuhan itu kayak penonton. Setuju saya. Terus jemaat, pelayan altar itu adalah aktor. Iya, itu adalah aktor. Ya gimana kita aktor itu bersinergi biar bisa memuaskan penonton. Dan penonton itu mau membayar. Membayar dengan kata lain, membayar itu dalam arti memberikan semacam penghidupan kepada kita semua. Ini yang keren. Jadi, teman saya bilang gitu. Jadi kalau ibadah itu konsepnya kayak tadi, bahwa Tuhan itu yang menonton. Wah, siapa sih yang berani main-main ketika ditonton Tuhan? Ya ada. Ditonton Pak Presiden aja kita mau tampilnya luar biasa. Iya, mungkin waktu masuk gereja suruh copot sandal gitu. Copot sandal itu mungkin Mas kayak Imam Eli. Ya, cuma memang perlu digarisbawahi lagi bahwa sekalipun seperti di awal tadi, kemudian itu tidak kemudian menjadi yang penting saya melakukan, nggak bisa begitu ya kan. Berilah yang terbaik. Siapapun itu ya. Kita sebagai umat yang memberi yang terbaik, pelayan-pelayan yang dipercaya melayani ya juga memberi yang terbaik. Kalau kapasitasnya kurang ini ya belajar kan gitu kan. Nah, jadi semua saling mendukung akhirnya gitu, bukan kemudian ya udah yang penting gini aja aku mau melakukan wis bersyukur. Repot kalau nah, gitu. Itu kan. Makanya itu kalau berarti bergereja itu kita harus punya mindset ya. Punya mindset kita bukan dipuaskan, kita memuaskan kali. Gitu. Oke sih. Selesai nih. Saya tercerahkan. Selesai kah? Selesai. Ya suruh gimana? Selesainya. Sekarang ini Pras, kita ngomongin yang levelnya agak lebih tinggi, ngomongin soal misi dan penjangkauan pekabaran berita. Kalau musik kita hubungkan dengan misi, kira-kira relevansinya gimana? Relevansi antara misi dengan musik. Ya musik musik itu bisa menjadi misi itu bisa menjadi musik toh Mas. Iya, kok bingung. Jadi gini, misi itu bisa menjadi musik. Kita bisa membawa misi melalui musik. Jadi misi apa yang kita bawa, kita tuangkan ke musik. Menurut saya loh. Itu misi ke musik. Kalau musik ke misi, kita bisa membuat musik itu menjadi sebuah misi. Musik itu menjadi inspirasi atau bahan inspirasi kita untuk menciptakan sebuah misi. Menciptakan atau bahkan mungkin meneruskan atau mungkin membuat misi itu menjadi lebih baik melalui musik itu. Gitu sih.
lalu kalau ini pernah nggak punya pengalaman gini? Ini yang contoh, mungkin contoh simpel ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mendengarkan musik, lalu kita menangkap pesan sesuatu, dan pesan itu kemudian kayak jelek dalam diri kita. Pernah nggak peras gitu? Sering sih mas. Oh ya, pernah ada contohnya? Iya, waktu ya galauin cewek itu. Ya wah, kalau itu mah urusan beda itu. Ya bener tuh, ya galauin cewek bisa. Terus tahu-tahu kita punya utang dengar musik pengen bayar gitu. Itu misi yang lebih ringan. Iya. Kalau misi yang lebih berat, yang istilahnya lebih punya manfaat bagi orang banyak ya. Itu saya nggak usah jauh-jauh musik gereja. Oke. Ya, ketika musik gereja itu punya misi untuk membawa perdamaian. Saya orang awam ya mas ya. Saya orang awam, saya bukan orang misi atau organisasi atau apapun. Saya cuma orang suka ngopi. Gitu. Gereja itu bisa membawa misi perdamaian melalui musik. Ada contohnya kira-kira? Saya dari sudut pandang masyarakat umum aja mas ya. Iya. Ada gereja, musiknya keren. Musiknya keren, wah keren. Kemudian ada beberapa orang yang dia datang ke gereja. Dia tertarik musiknya nih. Wah musiknya keren, wah syairnya keren. Tapi jane ini di sini musik kayak gini biasanya hari apa ya? Hari Minggu misalnya. Kita bisa bawa misi itu. Atau bisa juga ketika ada isu-isu seperti perang, terus isu bencana. Itu akhir-akhir ini kan banyak gereja membuat musik, ya membuat lagu lah katakanlah. Itu untuk memberikan dukungan atau untuk memberikan semangat biar membangun simpati dari masyarakat terhadap korban atau memberi semangat pada korban bahwa hidupmu tuh nggak sampai di sini doang kan gitu. Masih ada orang lain yang peduli. Iya, masih ada orang yang peduli. Gitu. Jadi impact-nya kan itu luar biasa mas. Gitu. Dan gereja itu saya lihat dari kacamata masyarakat itu sudah luar biasa perannya mas. Jadi kayak saya ngomong gereja secara umum ya mas ya. Gereja secara umum itu sudah membangun musik yang bagus, sudah memberikan dorongan baik itu membuat lagu atau memberikan bantuan. Tapi kalau kita bicara konteks musik itu luar biasa mas. Sudah memberikan kayak lagu untuk inspirasi, membangun simpati atau membangun semangat bagi korban, membangun simpati bagi masyarakat untuk peduli pada korban. Jadi saya pribadi merasa bahwa ternyata lagu yang diciptakan gereja itu luar biasa dampaknya. Bisa memberikan pemulihan secara luar biasa dalam kehidupan mereka. Gitu sih. Ya. Jadi memang ini adalah media yang sangat luas, terbuka, siap dikerjakan untuk berbagai tujuan tadi ya. Iya, Nah, kalau kita salah satunya adalah tujuan perdamaian, tujuan mengabarkan berita sukacita, tujuannya untuk menciptakan suasana yang lebih baik. Ini juga bisa kita kerjakan gitu ya. Iya, akhir-akhir ini sedang dikerjakan. Oke, setuju. Terus akhir-akhir ini sedang dikerjakan. Apa harapanmu? Harapan apa mas? Harapanmu musik yang ada sekarang ini kalau lebih spesifik musik di gereja untuk misi, untuk menjangkau jiwa, untuk mengabarkan berita sukacita, untuk membangun perdamaian. Harapan Pras ke depan bagaimana? Harapan saya untuk musik bisa menjangkau semuanya itu ya mas ya. Simpel sih mas. Yang penting itu berikanlah ruang untuk setiap potensi mas. Setiap potensi yang ingin melayani diberikan, diwadahi lah. Itu aja sih mas kalau saya. Setuju. Mau proyek sebagus apapun kalau tidak ada minat, bakat ataupun wadah untuk wadah itu ya percuma mas. Itu aja sih. Nggak muluk-muluk harus fasilitas harus bagus bla 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 buat apa gitu. Buat apa sama koordinasi antara pemusik yang membuat project itu mungkin bisa lebih baik lagi. Soalnya saya merasa bahwa kalau orang lain ditanyai seperti itu ya mungkin jawabnya kayak semakin berdampak bagi masyarakat, semakin membawa catatan. Saya nggak bisa begitu terlalu luas mas. Lalu dasarnya aja nggak ada buat apa. Ya mending kamu dari gereja itu sendiri punya bakat seperti apa ya diwadahi. Terus misalnya ada yang undur dari pelayanan, ayo dijak lagi. Setuju.
Gitu aja sih Mas kalau saya. Jadi dari pondasinya dulu. Jadi ketika jiwanya itu sudah berkumpul, bikin apapun bisa Mas. Bikin project bisa, atau bikin gedung baru juga bisa Mas. Buat apa? Buat itu. Ya, oke. Jadi sekarang ini media selain musik, media sosial begitu terbuka luar biasa. Iya. Untuk kita bisa mengeksplor, kita bisa mengembangkan bakat kita. Kita buat aja terus kita share, terserah orang mau kayak tadi ya. Iya, Kamu nge-like, dislike, up to you ya. Iya, up to you. Kalau idealisnya kan seperti itu. Iya. Yang penting ini tadi, yang paling esensi, pesannya itu harus kita sampaikan. Iya, kita menyampaikan pesan kan belum tentu orang lain bisa menangkap pesan pesan kita. Gitu sih Mas, jadi kayak mungkin yang menyampaikan pesan terlalu tinggi mungkin ya. Ya mungkin bahasanya terlalu luas. Ini apa ini kan gitu. Maksudnya apa ini kan gitu. Oke, thank you Mas Bro. Oke. Menarik sih. Iya. Kalau lebih komplek lagi kalau ada Robusta di sini. Arabica namanya. Oh, Arabica. Nah, Arabica. Ini aja kita sudah berbeda Iya, selera. iya. Kopi aja kita udah beda selera, Iya. apalagi musik ya Iya, kan. apalagi motivasi ke gereja. Beda lagi. Ini kelompok Arabica, sini kelompok Robusta. Iya, tapi saya lebih banyak BTW. Ini kursinya empuk sekali loh Mas. Biar nyaman sih betah di sini. Wah mantap. Oke Mas Pras, makasih untuk kehadirannya ya di podcast kita. Ini kayaknya ada episode berikutnya kita ngomongin soal ini. Oh iya. Kalau mau diskusi kita mau apa itu? diskusi. Oh. Saya ngomongnya bingung takut salah ngomong nanti Mas. Oke, jadi terima kasih untuk kehadirannya Iya, di podcast Lensa kita. Ada banyak hal yang kita bicarakan, tapi satu yang saya garis bawahi. Iya. Saya sudah lupa tadi dari awal apa yang kita bicarakan. Apa ya tadi ya? Kopi, yang penting kopinya nggak lupa itu aja. Jadi konsep ibadah tadi ya, bahwa kita itu memberi. Dan yang paling aku terkesan loh dengan omongan tadi, Tuhan itu yang menonton. Nah, itu kalau jadi tertanam dalam diri kita. Kalau kita datang ke gereja, datang ke tempat ibadah, kita sedang ditonton Tuhan. Nah, itu. Berani macam-macam. Macam-macam. Oke. Iya. Kemudian yang kedua, musik ini adalah media yang sangat luas. Iya. Bisa mempersatukan semua latar belakang, Iya. bisa menyampaikan pesan kita. Yuk kita garap media ini dengan sebaik-baiknya. Iya. Nggak usah babi bu, langsung garap. Das-des gitu ya. Das-des saset. Gitu. Buat but. Nah, gitu. Oke, terima kasih juga kepada sahabat lensa kita yang sudah mengikuti episode ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode berikutnya yang akan tayang setiap 2 minggu sekali di hari Jumat pukul 18.30 tentunya di channel YouTube GKMI Solo dan Spotify Lensa Kita. Jangan lupa untuk tetap mengikuti aturan pemerintah yang sedang diberlakukan sebagai warga masyarakat yang baik. Gitu Mas Pras, kita akhiri. Ya, boleh. Oke. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.